Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini saya akan memberikan tips bagi para pekebun kelapa sawit. Jadi yang namanya tips ini sebetulnya kita bedakan menjadi yang karena penerapan strategi tanpa menambah input produksi maksudnya. Jadi kalau tipsnya strategi yang menambah input, itu contohnya ya pemberian pupuk dosisnya dinaikkan, kemudian manajemen kanopinya, kemudian konservasi tanahnya dan sebagainya. Itu tips yang dengan eh, usaha aplikasinya sehingga membutuhkan biaya untuk menghasilkan produksi tadi. Oleh karena itu, ini yang namanya tips ini adalah strategi menerapkan sesuatu yang nanti diharapkan menghasilkan produksi sawit kita itu tinggi sepanjang tahun. Nah, dari waktu ke waktu. Jadi kita abaikan dulu ya yang faktor produksi input itu tadi. Ya ini kita anggap semua sudah normal yang itu tidak ada campur tangan lagi. Sehingga itu sudah beres begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para petani, produksi kelapa sawit itu bisa naik dan turun tentunya. Tiap bulannya maupun sepanjang tahunnya. Ya, ini karena dipengaruhi oleh faktor inherent dari tanaman maupun tadi faktor lingkungan tadi, lingkungan tanahnya, kemudian lingkungan luarnya. Nah, lingkungan luar misalnya curah hujan, kekeringan, tanahnya miskin, kurang pupuk dan sebagainya. Strategi yang kita terapkan ini dasarnya adalah filosofinya bahwa umur kelapa sawit itu kan mempunyai fase, mempunyai fase produksi, tabel produksi yang semakin lama semakin meningkat eksponensial, kemudian lama-lama turun seiring dengan umur tanaman kelapa sawit. Makanya kelapa sawit itu kan dibagi menjadi tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan, kemudian tanaman muda, kemudian tanaman remaja, tanaman dewasa, tanaman tua, dan tanaman renta. Nah, dari komposisi umur itu tadi, produksinya kan berbeda. Nah, ini produksinya kan berbeda. Tentunya nanti kita punya kebun kelapa sawit, komposisinya banyak TBM-nya. Jelas nanti ya akan menurunkan, belum menghasilkan. Atau didominasi oleh tanaman muda misalnya, yang belum maksimal. Atau bahkan kebun kita mempunyai tanaman yang sudah rentah, yang produksinya sudah mulai menurun. Ya, oleh karena itu tipsnya, strateginya kebun kita ini khususnya untuk yang agak agak luas kebunnya itu harus diatur komposisinya antara TBM, tanaman muda, tanaman remaja, tanaman dewasa, tanaman tua, dan tanaman renta itu tadi. Karena memang fase umur-umur ini produktivitasnya berbeda, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada grafiknya. Oleh karena itu, dalam suatu kebun kelapa sawit atau perusahaan dalam hal ini harus diatur komposisi umur tanamannya. Nah, bagaimana yang ideal? Nah, yang ideal itu adalah
tanaman rentannya tidak ada. Nah, tanaman rentannya tidak ada, kemudian susul menyusul umur itu tadi. Prinsipnya adalah setiap tahun mengadakan replanting, permajaan, tanam ulang. Itu seberapa? Sebesar 4% biasanya. Ada orang yang mengatakan 5% ya. Ya, coba kita paskan 4%. 4%. Sehingga kalau kita tiap tahun replanting sebesar 4%, itu komposisinya sangat ideal. Susul menyusul, yang tidak sampai rentan tetapi terus di replanting. Tetapi di awal tadi selalu bergeser tiap tahunnya. Yang dulu TBM3 menjadi TM1. Yang dulu muda menjadi remaja, yang remaja juga naik lagi menjadi dewasa. Sehingga akan seperti gerbong kereta api itu. Nah, susul menyusul. Jadi kalau tipsnya itu setiap tahun replanting 4%, itu kira-kira komposisi idealnya adalah di kebun tersebut karena tiap tahun tadi 4, makanya kalau ada TBM1, TBM2, TBM3, maka TBM-nya kebun tersebut adalah maksimal 12, luasnya 12%. Nah, luasnya 12%. Kemudian umur muda itu umurnya 4 sampai 8 tahun. 4 sampai 8 tahun itu kan ada 5 fase. Nah, 5 kali 4, artinya kan luasnya tadi 4% ya. 5 kali dari 4 sampai 8 itu 5 fase, berarti total umur tanaman muda 20%. 20%. Kemudian remaja berapa? Remaja itu dari 9 sampai umur 13 tahun. Nah, ini juga sebesar luasnya 20%. Ya, karena 5 kali 4 tadi luasnya. Kemudian yang umur dewasa. Nah, umur dewasa ini kan 14 sampai 20 tahun. Ya, ini kan ada 5 fase dan ini merupakan produksinya sudah yang optimal, yang tertinggi, yang maksimalnya. Oleh karena itu luasannya yang paling tinggi. Jadi sebesar 28%. Karena 7 kali 4. Dan luasnya paling dominan. Kemudian kalau yang umur tua itu 21 sampai 25, ada 5 level, berarti luasnya 20%. Ya, kalau di total yang harus 100%. Oleh karena itu, ini mengakibatkan tiap tahun ini akan stabil. Yang renta digantikan yang tadi muda. Yang muda naik terus, jadi tidak ada pergeseran. Jadi ini strategi yang pertama, komposisi kebun kelapa sawit. Ya, Pak, kalau petani gimana Pak, punya kebunnya cuma umurnya cuma 1 tanaman. Nah, itu oleh karena itu sering menjadi kendala di dalam biaya nanti waktu replanting. Takut di replanting karena nanti waktu 3 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Makanya tekniknya ada yang underplanting yang tidak bagus, berbahaya terhadap orites. Kemudian tidak ada biaya lagi. Oleh karena itu ini juga secara lebih sederhana itu diadopsi. Jadi minimal ada umur, minimal ada 2 umur. Supaya apa? Supaya kalau yang bagian satunya di replanting, yang satunya masih berproduksi dan untuk menyambung hidup, menyambung pendapatan yang kita hasilkan.
Nah, minimal ya 2 umur yang ada, tetapi, jaraknya itu minimal 4 tahun, 4 tahun supaya jangan nanti, TBM semua begitu. Jadi, selisihnya harus 4 tahun atau 3 tahun sebenarnya. Sehingga ini juga tips ini bisa diterapkan untuk Bapak Ibu petani kelapa sawit. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pekebun kelapa sawit. Terima kasih. Salam dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.